Halo, perkenalkan nama saya Linkan Sindilie dengan NIM 22013018, kelas 1A, Teknik Jalan dan Jembatan. Di sini kita akan membahas tentang besaran satuan dan pengukurannya. Apa itu besaran dan satuan? Kalian pernah gak sih kepikiran mengapa dalam fisika ada pelajaran besaran dan satuan? Kenapa nggak semuanya kilogram atau satuan dibuat meter aja gitu? Jadi gini guys, dalam hidup kita butuh satuan alat pengukur untuk mengidentifikasi kata panjang, pendek, tinggi, rendah, hingga ringan dan berat. Nah, kita butuh alat ukur untuk mengetahuinya yang sudah dirancang dengan satuan untuk mengetahui nilai pasti dari hal yang akan kita ukur itu. Dan supaya ingatan kalian tentang materi fisika besaran dan satuan, terlebih pengukurannya lebih kuat, mari kita definisikan terlebih dahulu. Definisi besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Besaran ada dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang tidak berasal dari besaran lain, melainkan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas, percepatan, kecepatan, tekanan, gaya, usaha, dan massa jenis. Definisi satuan adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau membandingkan dari suatu besaran. Kalian juga harus tahu kalau ada yang namanya satuan internasional, di mana SI itu merupakan suatu pengukuran baku. Kalau ada satuan baku, berarti ada satuan tidak baku. Kalau satuan baku itu contohnya meter, second, kilogram, sedangkan satuan tidak baku itu seperti jengkal dan langkah, di mana setiap orang tidak memiliki panjang jengkal dan langkah yang sama. Definisi pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan suatu satuan. Kita ambil contoh saat mengukur panjang pensil. Tentu kalian membutuhkan penggaris dan pensilnya. Penggaris digunakan untuk melihat satuan panjang, sedangkan pensil merupakan benda yang akan kita cari tahu besarannya. Contoh pengukuran lainnya yaitu massa menggunakan timbangan untuk mengetahui bobot badan, atau waktu yang diukur dengan jam atau stopwatch. Tapi hasil pengukuran juga tidak selamanya pasti. Alat ukur yang satu dengan yang lain biasanya menyebabkan perbedaan hasil. Misalnya, ketika kalian mengukur suatu benda menggunakan penggaris dan jangka sorong, maka hasilnya bisa sama, bisa juga ada perbedaan meskipun sedikit. Selain itu, faktor lainnya selain perbedaan alat ukur juga bisa karena dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang paling akurat. Sekian pembahasan materi yang saya presentasikan ini. Terima kasih.